Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan melakukan percobaan dengan judul minyak membeku. Tentunya, kalian sudah tahu betul bahwa air dan minyak tidak bisa bercampur. Hal ini terjadi karena kepadatan minyak lebih ringan daripada air. Oleh sebab itu, apabila minyak disatukan dengan air, maka minyak berada di atas sedangkan air berada di bawah. Percobaan kali ini, kita akan membuktikan bagaimana minyak dapat berubah bentuk dari cair ke padat dengan menggunakan air es. Es batu merupakan sebuah potongan es yang berbentuk kotak atau sesuai dengan ukuran cetakannya untuk membuat air menjadi beku. Es batu terjadi karena adanya proses pembekuan. Membeku adalah perubahan wujud benda dari cair ke padat. Terdapat 3 wujud benda, yakni cair, gas, padat, dan terdapat 6 perubahan wujud benda, yakni membeku, mencair, menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Berikut adalah penjelasannya. 3 wujud benda yaitu cair, padat, dan gas. Perubahan wujud benda dari cair ke padat dinamakan membeku. Perubahan wujud benda dari padat ke cair dinamakan mencair. Perubahan wujud benda dari padat ke gas dinamakan dengan menyublim. Perubahan wujud benda dari gas ke padat dinamakan mengkristal. Perubahan wujud benda dari gas ke cair disebut mengembun, dan perubahan wujud benda dari cair ke gas dinamakan dengan menguap. Nah, berikut adalah contoh peristiwa perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mencair. Contohnya, es krim meleleh terkena panas, mentega meleleh diletakkan di atas panci panas, dan es batu mencair di minuman. Yang kedua, membeku. Contohnya, air kemudian membeku setelah disimpan di freezer yang dingin. Lelehan api akan kembali padat saat sudah dingin. Selanjutnya, mengembun. Contohnya pada tumbuhan seperti bunga dan rumput di pagi hari. Selain itu, kita juga bisa melihatnya muncul di jendela kaca saat hujan turun. Menguap. Contohnya, ketika tangan basah lalu mengering dengan sendirinya. Menjemur pakaian untuk mengeringkannya, dan penguapan pada lantai yang dipel. Selanjutnya, menyublim. Contohnya, kapur barus yang lama-kelamaan mengecil dan habis. Es yang dikeluarkan dari dalam kulkas akan terlihat adanya uap air dalam bentuk asap putih yang keluar. Yang terakhir, contoh peristiwa perubahan wujud benda mengkristal. Kristal kecil kehitaman pada knalpot, pembuatan garam, pembuatan gula pasir, dan kristalisasi cairan magma yang memadat menjadi batu kristal. Pernahkah kalian menyadari bahwa es batu yang kita konsumsi secara berlebihan dapat membahayakan tubuh? Berikut akan dijelaskan bahaya mengkonsumsi es secara berlebihan. Yang pertama, mengganggu proses metabolisme. Mengkonsumsi es secara berlebih dapat membekukan lemak yang ada dalam aliran darah. Akibatnya, aliran darah terganggu, proses pembakaran lemak dan metabolisme tubuh juga terganggu. Yang kedua, dapat membuat perut buncit. Mengkonsumsi es terutama setelah makan dapat membuat usus dalam perut kita menyempit. Menyempitnya usus tersebut dapat menghambat kinerjanya dalam mencerna makanan yang masuk. Akibatnya, perut menjadi buncit. Yang ketiga, bisa membuat pusing. Tubuh akan mengalami perubahan suhu, akibatnya proses pemompaan darah terganggu sehingga kepala menjadi sering pusing. Yang keempat, dapat merusak gigi. Jika kita sering mengkonsumsi es secara berlebihan,
maka dapat merusak email gigi dan berbuntut pada rusaknya gigi. Pada percobaan minyak membeku, ketika minyak dicampurkan dengan es batu, maka minyak akan membeku. Ini dikarenakan kepadatan minyak atau massa jenisnya yang membuat minyak padat dan dingin. Sama halnya dengan tubuh kita. Apabila es yang kita konsumsi berlebihan dan masuk ke dalam tubuh, maka dapat mengganggu proses pembakaran lemak yang ada di dalam tubuh. Untuk lebih jelasnya, mari kita lakukan percobaan. Selanjutnya akan dijelaskan alat bahan serta langkah kerjanya. Berikut adalah alat dan bahan yang digunakan pada percobaan minyak membeku. Alatnya ada wadah dan sendok. Sedangkan bahannya ada air, es batu, dan minyak. Langkah kerjanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, siapkan wadah. Kedua, masukkan es batu yang telah dihancurkan ke dalam gelas. Nah, apabila es batunya sudah dimasukkan, langkah selanjutnya adalah menuangkan air ke dalam gelas. Setengahnya saja. Setelah air dan es batu bercampur, kita tuangkan juga minyak goreng ke dalam wadah. Setelah dituangkan, ini minyak gorengnya kita tuangkan secukupnya, lalu aduk. Ketika diaduk, di dalam air yang telah dicampur dengan es batu, maka minyak akan membeku dan menempel pada sendok. Sekian pertemuan kali ini, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.